Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binti Nur Azizah, nomor induk mahasiswa 9321286119. Saya dari kelas MPAI 2H yang diampu oleh Ibu Ani Mar'atul Hamidah, Magister Pendidikan Islam. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengendalian diri atau mujahadah an-nafs, prasangka baik atau husnuzon, dan persaudaraan atau ukhuwah. Baiklah, mari kita simak materi yang akan saya jelaskan. Untuk materi yang pertama yaitu tentang pengendalian diri atau mujahadah an-nafs. Pengendalian diri disebut juga dengan istilah kontrol diri atau dalam bahasa Arabnya adalah mujahadah an-nafs, yaitu menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Dalam agama Islam, sifat mujahadah an-nafs sangat dianjurkan agar manusia mampu menjadi pribadi yang tidak mengedepankan hawa nafsu dan emosi dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Mujahadah an-nafs merupakan sikap yang membuat manusia untuk selalu mengendalikan emosi dan hawa nafsunya menggunakan kejernihan hati dan pikiran yang dapat meninggikan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Materi yang kedua yaitu tentang prasangka baik atau husnuzon. Prasangka baik sering disebut dengan husnuzon yang berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata husnu dan zon yang memiliki arti berbaik sangka. Secara istilah, husnuzon diartikan berbaik sangka terhadap segala ketentuan dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada manusia. Husnuzon merupakan salah satu akhlak terpuji. Husnuzon adalah lawan dari sifat suuzon atau berburuk sangka. Husnuzon dibagi menjadi 3 bagian, yaitu husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, husnuzon kepada diri sendiri, dan husnuzon kepada orang lain. Materi yang ketiga yaitu tentang persaudaraan atau ukhuwah. Ukhuwah berasal dari kata dasar akhum yang memiliki arti saudara kandung, seketurunan atau kawan. Bentuk jamak dari kata akhwat adalah ikhwat yang artinya saudara kandung, dan ikhwan yang berarti kawan. Sehingga ukhuwah diartikan sebagai persaudaraan. Ukhuwah yang dimaksud dalam ajaran Islam tidak sebatas hubungan kerabat atau keturunan. Ukhuwah yang dimaksud dalam ajaran Islam adalah persaudaraan yang diikat oleh tali akidah atas sesama muslim dan persaudaraan karena sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Menurut Quraisy Shihab, ukhuwah diartikan sebagai persamaan. Ukhuwah dibagi menjadi 4 hal, yaitu yang pertama, ukhuwah ubudiyah, yaitu saudara kesemahlukan dan kesetundukan kepada Allah SWT. Kedua, ukhuwah insaniyah, yaitu persaudaraan sesama umat manusia. Yang ketiga, ukhuwah watoniyah wa an-nasab, yaitu saudara sebangsa walaupun tidak seagama. Dan yang keempat yaitu ukhuwah fi ad-din al-Islam, yaitu persaudaraan sesama muslim. Materi yang selanjutnya yaitu tentang ayat Al-Quran yang membahas mujahadah an-nafs, husnuzon, dan ukhuwah. Seperti dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Nah, isi kandungan dari Quran surah Al-Hujurat ayat 10 tersebut adalah menegaskan ada 2 hal pokok yang perlu diketahui. Yang pertama, bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Yang kedua, jika terdapat perselisihan antar saudara, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan islah atau upaya perbaikan
dan perdamaian. Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah yang menguasai diriku, seseorang di antara kalian tidak akan dianggap beriman kecuali jika dia menyayangi saudaranya sesama mukmin sama seperti dia menyayangi dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, Rasulullah SAW juga menegaskan, seorang muslim adalah orang yang lidah dan tangannya tidak menyakiti muslim lain, dan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan semua larangan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Selain ayat Al-Quran, ada juga hadis yang membahas tentang mujahadah an-nafs, husnuzon, dan ukhuwah. Seperti dalam hadis tentang pengendalian diri atau mujahadah an-nafs yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa syadidu bisur'ati innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab." Yang artinya, orang yang perkasa bukanlah orang yang menang dalam perkelahian, tetapi orang yang perkasa adalah orang yang mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada juga hadis yang membahas tentang prasangka baik atau husnuzon. Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wa dhanna fa inna adhanna akdzabu al-hadis." Yang artinya, jauhkanlah dirimu dari prasangka buruk karena sesungguhnya prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tentang persaudaraan atau ukhuwah yang diriwayatkan dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu an bahwa Rasulullah Ada juga hadis tentang persaudaraan atau ukhuwah yang diriwayatkan dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'adufihim masalul jasadi idza ishtaka minhu ud'un tada'a lahu syairul jasadi bisyahari wal humma." Yang artinya, perumpamaan orang-orang mukmin dalam saling mencintai, saling mengasihi, saling menyayangi seperti satu tubuh. Apabila satu organ tubuh sakit, akan menjalar kepada semua organ tubuh, yaitu tidak dapat tidur dan merasa demam. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan saya memohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.